Latihan soal agama Hindu, kelas 9. Soal 1. Apa yang dimaksud dasa mala? Jawaban, dasa mala adalah 10 macam sifat yang tidak baik yang perlu kita hindari, karena tergolong asubha karma. Dasa mala merupakan sumber kedursilaan, yaitu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan susila yang cenderung kepada kejahatan. Semua perbuatan yang bertentangan dengan susila hendaknya kita hindari dalam hidup ini agar terhindar dari penderitaan. Soal 2. Sebutkan bagian-bagian dasa mala. 1. Tandri. Artinya, orang yang malas, suka makan dan tidur saja, tidak tulus, hanya ingin melakukan kejahatan. Sikap malas adalah sifat yang dibenci oleh ide Sang Hyang Widiwasa, karena sikap ini merupakan penghalang untuk mencapai tujuan hidup. Hilangkanlah sikap malas karena tidak ada tujuan yang dapat dicapai dengan hanya berdiam diri saja. Bahkan sifat malas akan menjauhkan atma dengan para atma. Dua. Klede. Artinya berputus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan dan tidak mau memahami maksud orang lain. Sifat putus asa dan suka menunda-nunda pekerjaan merupakan sifat yang didominasi oleh sifat tamas. Orang yang dalam hidupnya lebih banyak dikuasai oleh sifat tamas akan menyebabkan atma jatuh neraka. Apabila sifat tamas ini lebih unggul dari satwan dan rajas, maka atma akan menjelma menjadi tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Jangan cepat putus asa dalam melakukan suatu kegiatan. Tiga. Leja. Artinya berpikiran gelap, bernafsu besar dan gembira melakukan pekerjaan. Pikiran paling menentukan kualitas perilaku manusia dalam kehidupan ini. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indria sehingga disebut Raja Indria. Kalau Raja Indria tidak baik, maka indria lainnya juga menjadi tidak baik. Pikiran gelap, pikiran yang dikuasai gejolak hawa nafsu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. 4. Kutila. Artinya menyakiti orang lain, pemabuk dan penipu. Menyakiti dan membunuh makhluk lain, lebih-lebih manusia, merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama. Kutila juga berarti pemabuk. Orang yang suka mabuk, maka pikirannya akan menjadi gelap. Pikiran yang gelap akan membuat seseorang terjerumus dengan hal-hal negatif. Menyakiti orang lain termasuk perbuatan himsa, karma, dan menyebabkan pahala yang buruk. 5. Kuhaka, yang artinya pemarah, suka mencari-cari kesalahan orang lain, berkata sembarangan, dan keras kepala. Kita harus mengatasi kemarahan dan kebencian yang ada dalam diri kita agar kedamaian hidup dapat tercapai.
6. Metraya yang artinya berkata menyakiti hati, sombong, iri hati, dan suka menggoda orang lain. Perkataan yang diucapkan dengan maksud jahat akan dapat menyakiti orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian pada orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kendalikanlah kata-kata agar terdengar manis dan nyaman didengar orang lain sehingga dapat menyenangkan orang lain dan diri sendiri. Tujuh. Megata yang artinya berbuat jahat berkata manis tetapi pamrih. Perbuatan jahat tergolong asubha karma dan perbuatan jahat merupakan penghalang untuk mencapai kedamaian hidup. Delapan. Ragastri yang artinya penuh nafsu dan suka memperkosa. Perbuatan ini tergolong tidak manusiawi karena bertentangan dengan ajaran agama dan cenderung bersifat seperti sifat-sifat raksasa. Untuk menghindari hal-hal itu, sebaiknya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Sembilan. Baksa buana yang artinya menyakiti orang lain, penipu, dan berfoya-foya. Berfoya-foya artinya mempergunakan harta benda secara berlebihan. Kekayaan yang berlimpah apabila digunakan tanpa sadar dharma, maka akan terjerumus orang tersebut ke neraka. Oleh karena itu, sebaiknya pergunakan harta yang dimiliki sebaik-baiknya. 10. Kimburu yang artinya penipu, pencuri terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Pendeki dan iri hati merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat hina. Perbuatan seperti ini perlu dihilangkan dalam diri seseorang karena dapat menjerumuskan seseorang ke neraka. Sifat seperti ini harus dihilangkan agar tercapai kesucian diri.